Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita Kalimatun tuqalu 'inda an-naumi tajlibul maghfirah. Kalimat-kalimat atau zikir-zikir yang dibaca ketika hendak tidur tajlibul maghfirah, bisa menarik datangnya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini riwayat dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu. Siapa yang ketika akan pergi atau menuju ke tempat tidurnya atau mau berbaring di atas tempat tidurnya, yang dia baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu, diampunkan untuknya dosa-dosanya, au khotoyahu, atau diampunkan untuknya kesalahan-kesalahannya. Syakkun mis'arun, ini adalah satu keraguan yang begitu kuat dari perawi, apakah ghufirat lahu dhunubuhu atau ghufirat lahu khotoyahu. Makanya dituliskannya dua-dua, karena bisa jadi ghufirat lahu dhunubuhu, bisa jadi pula ghufirat lahu khotoyahu. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu atau kesalahan-kesalahannya itu seumpama buih di lautan. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Namun wazadan Nasaiyu, Al-Imam An-Nasai menambahkan lagi subhanallah wa bihamdihi. Jadi tadi la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah subhanallah wa bihamdihi. Itu kan? Subhanallah wa bihamdihi wa lahul hamdu, subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, wallahu alam di mana letaknya ini ya. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah, bisa jadi. Ya, tapi ada tambahan dari riwayat oleh Al-Imam An-Nasai, itu tambahan subhanallah wa bihamdihi. Wa qala fi akhirih, dan An-Nasai juga menyebutkan pada akhirnya itu ghufirat lahu dhunubuhu, diampunkan untuk dia dosa-dosanya, tanpa adanya syakun, tanpa adanya keraguan apakah zunubuh atau khotoyahu. Wa in kanat aksara min zabadil bahri, sekalipun lebih banyak dosa-dosanya itu dari buih di lautan. Nah, kalau tadi mislu atau mislah, seumpama. Kalau ini tidak, sekalipun lebih banyak lagi dosa-dosanya itu dari buih di lautan. Jadi kalimat-kalimat zikir itu dibaca pada saat mau tidur. Jangan dibilang pada saat tidur, karena orang tidur sudah tak bisa lagi berzikir. Nanti kan mau nyampaikan ke jamaah, ini amalan bu, mau dibaca waktu tidur, katanya kan. Waktu tidur tak bisa dibaca lagi, mau tidur. Makanya istilah Nabi itu ya'wi ila firashihi. Ya'wi ila firashihi itu bisa jadi udah tidur, udah bergolek, udah berbaring, atau masih duduk di atas tempat tidurnya. Nah, kalimat ini juga pada kajian yang lalu sudah disebutkan sebagai kalimat yang dapat mengampunkan dosa-dosa pada bahasan jazaa'udz zakirin fi adbaris salawat, yaitu balasan-balasan untuk orang yang berzikir setelah mengerjakan salat yang 5 waktu.
Ya, fadhal. Kemudian wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Umamah semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail bisa dia tahajud, bisa pula dia witir, bisa pula solat sunat tasbih yang dilakukan di waktu malam, khusus untuk Ramadan bisa dia masuk ke tarawih, karena semuanya itu adalah bagian dari qiyamul lail. Nah, maka ada ulama menjelaskan tahajud, tahajud itu adalah juga qiyamul lail. Jadi solat tahajud adalah solat qiyamul lail, tetapi tidak semua qiyamul lail itu tahajud, begitu. Karena ada syarat yang mesti dipenuhi dalam solat tahajud, terutama penjelasan ini dalam mazhab Syafi'i bahwa tahajud itu harus disertai dengan tidur lebih dulu. Makanya kok dalam kitab-kitab definisi tahajud itu adalah salatul lail ba'dan naum, salat malam yang dilakukan setelah tidur. Kemudian fa innahu da'bus salihin qablakum, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Artinya tidak ada orang-orang yang soleh yang tak mengamalkan qiyamul lail ini. Da'bus salihin, kalau disebut salihin maka ya termasuklah Nabi, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Dan juga karena hadis ini diucap oleh Nabi, da'bus salihin qablakum, ini berarti nabi-nabi sebelum gitu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat nabi-nabi yang lain atau nabi dan umat-umatnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umat-umatnya, mereka membiasakan diri untuk bangun di waktu malam, melakukan pendekatan atau taqarrub ila Allah. Wa qurbatun ila rabbikum, dan qiyamul lail itu adalah qurbah, pendekatan atau ibadah kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia juga menghapuskan kejahatan, kesalahan-kesalahan. Wa munhatun anil ismi, dan pencegah dari terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Rawahu Tirmidzi wal Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Wa qala, lalu At-Tirmidzi berkata, wa qala, atau Al-Hakim berkata, sahihun ala syartis syaikhani, atau ala syartis syaikhaini, hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim. Nah, ini dimaksud dengan syartis syaikhaini ini, bahwa perawi-perawi hadis yang ada dalam hadis Abi Umamah ini, menurut ulama begini, kalau disebut syartis syaikhaini itu maksudnya bisa kemungkinannya dua. Yang pertama, perawi-perawi hadis yang ada di dalam hadis ini itu perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Bukhari dan meriwayatkan hadis Muslim. Atau kemudian yang kedua, perawi-perawi yang ada di dalam hadis ini kualitasnya persis seperti kualitas rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis sesuai dengan standar Imam Bukhari dan sesuai dengan standar Imam Muslim. Nah, jadi dalam istilah hadis ada itu nanti ala syartil Bukhari, ala syarti Muslim, atau ala syartis syaikhaini. Nah, selesai. Kemudian zakirullahi ba'dan naumi maghfurul lahu. Kalau tadi sebelum tidur atau akan tidur, yang berikut ini adalah setelah tidur. Orang yang berzikir kepada Allah setelah tidur, maghfurul lahu, dosanya pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Wa an Abi Malikin al-Ash'ari, dan dari Abi Malik al-Ash'ari. Ash'ar itu adalah nama tempat yang ada di daerah Yaman, al-Ash'ari. Abi Malik al-Ash'ari, yang lewat kemarin Abu Musa al-Ash'ari. Jadi satu tempat yang ada di daerah Yaman. Jadi konon kabarnya Ash'ar itu adalah nama seseorang yang pada saat lahir, jadi nisbahnya ke seseorang yang pada saat lahir dia badannya itu penuh dengan bulu semua. Nama dia sebetulnya Nabat bin Adad, tapi kemudian karena dia banyak bulunya disebutlah dia dengan Ash'ar, Ash'ariyun, yaitu orang yang berbulu, yang berbadan berbulu, orang yang badannya berbulu. Jadi kemudian diucapkanlah untuk daerah itu Ash'ar, karena ada orang yang berbulu lebat di tempat itu. Jadi pada akhirnya jadi nama tempat terus. Iya, lebih lebat lagi. Nah, sama macam wallahu alam lah, ada yang menceritakan ke saya itu Simpang Sianam itu dulu kabarnya itu gitu juga. Jadi nama tempat asalnya dari orang yang kabarnya jarinya itu 6, begitu. Ya kan?
orang Cina ya. Nah itu. Kabarnya begitu. Jadi kemudian karena dia tinggal di situ, maka orang kalau mau menyebutkan satu nama, ya begitu. Mana itu? Ke simpang si Anam itu. Si Anam itu maksudnya 6 jarinya gitu. Jadi Asy'ar itu begitu pula lah. Jadi asal dari sya'run, banyak bulunya. Jadi orang-orang yang dari situ dinisbahkan ke situ. Al-Asy'ari gitu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Abu Malik Al-Asy'ari dan seterusnya. Kemudian kalau orang-orang kita memakai Asy'ari hari ini itu bukan karena dia berasal dari tempat itu. Itu kan udah jadi nama. Seperti sekarang kan Syafi'i, itu bukan dia berarti keturunan Ibnu Syafi'. Kalau Muhammad bin Idris kan disebut dia Asy-Syafi'i karena memang ada salah satu dari kakeknya itu yang bernama Syafi' gitu. Nah, tapi hari ini orang namanya Syafi'i karena memang nama yang dikasih orang tuanya gitu. Seperti pendiri NU siapa? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu kan belum tentu dia berasal dari Asy'ari Yaman sana kan. Tapi bisa jadi wallahu alam entahkah dari kakeknya atau dari seterusnya ke atas atau dari ayahnya, wallahu alam. Coba nanti cari Asy'arinya Hasyim Asy'ari itu apakah dia memang betul-betul Asy'ari yang dari Yaman atau tidak. Gitu. Perlu juga dilihat begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yastayqizu minal lail fayuqizu imra'atahu." Kalau Hamzah yang ada pada imra'atahu itu disebut dengan hamzah wasal. Jadi membacanya itu disambung, fayuqizu imra'atahu. Seharusnya hamzahnya itu tak ada, dibuang. Karena hamzah wasal itu kalau dia berada di tengah, maka gugur dia di dalam bacaan tapi tetap hadir dia dalam tulisan. Dalam bacaan dia gugur. Jadi tidak dibaca fayuqizu imra'atahu, tapi dibaca fayuqizu imra'atahu karena dia namanya hamzah wasal. Jadi ya, Ibnun. Tapi kalau Ibnun, dia kalau terletak di antara dua nama, alifnya dibuang. Seperti Muhammad bin Abdillah. Jadi tidak boleh ada alifnya situ untuk Ibnun. Tapi untuk kalimat imra'atun, dia terletak hamzahnya atau alifnya di situ, tapi tidak dibaca. Itulah dia tuktabu fil kitabah wa tasqutu fil qiraah. Tuktabu fil kitabah, ya ditulis di dalam tulisan, tetapi gugur dia di dalam bacaan. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dipisahkan Bismillahirrahmanirrahim. Ismun, hamzah yang ada pada ismun itu hamzah wasal namanya. Tapi dia tidak dibuang, tapi gugur dalam sebutan atau dalam bacaan. Kemudian ulama di dalam kitab tafsir Al-Munir umpamanya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, adapun sebab tidak ditulisnya Bismillah, gitu. Tak ditulisnya alif pada Bismillahirrahmanirrahim, alasannya likasratil isti'mal, karena banyak digunakan, banyak dipakai. Nah, tapi dalam ayat yang lain alifnya tidak dibuang. Contohnya, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sekira-kira kalau dibandingkan orang membaca bismillah dengan orang membaca surah Iqra, tentu lebih tinggi lagi volume bacaan orang terhadap bismillah itu bila dibandingkan dengan Iqra. Karena bismillah ini kan dalam setiap aktivitas. Maka alasan itulah kata Wahbah Az-Zuhaili, dibuanglah alif yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, terus ma min rajulin yastayqiz minal lail, kalau ada seseorang yang terbangun di waktu malam, fayuqizu mar'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Nah, bangunkan istrinya. Ada riwayat lain fayuqizu ahlahu, dia bangunkan keluarganya, bukan hanya istrinya saja. Nah, fa in ghalabaha an-nawmu nadhaha fi wajhiha al-ma'a fayaqumani fi baitihima fayadhkuranillaha 'azza wa jalla sa'atan min lailin illa ghufira lahumā. Fa in ghalabaha, maka jika an-nawmu, maka jika tidur mengalahkan istrinya, artinya dibangun-bangunkan tak mau juga, nadhaha fi wajhiha al-ma'a, maka ia percikkan pada wajahnya itu air. Lalu bangunlah kedua-duanya dalam rumah keduanya itu, atau fayaqumani fi baitihima, kedua-duanya melakukan qiyamul lail di rumah mereka, fayadhkuranillaha azza wa jal, lalu kedua-duanya berzikir pada Allah, suami berzikir, istri berzikir. Jadi rumah tangganya itu rumah tangga penuh rahmat. Itulah dia sakinah, mawaddah, warahmah. Suami berzikir, istrinya berzikir. Suaminya salatul lail, istrinya juga salatul lail. Tapi di situ ada peran suami. Apa peran suami? Dia menjadi penggerak untuk bangunnya istri. Jadi dia menggerakkan, kan dia komando, karena dia imam. Dia menggerakkan, dia bangunkan istrinya. Bahkan kalau istrinya tak terbangun saking ngantuknya, boleh
semprotkan, boleh dipercikkan air ke wajahnya. Nah, apa? Terbalik bangunkan. Istri, iya, dalam satu hadis juga ada saya dapati istrinya begitu pula. Jadi kalau istrinya yang terbangun, lalu kemudian dia ada kebolehan untuk membangunkan suaminya bangun salat tahajud atau qiyamul lail. Kalau suaminya enggan, tidak mau, maka boleh juga dia percikkan air wajah suaminya. Nah, ibu-ibu banyak yang takut nanti marah dia ustaz itu. Dia tak perlu takut, dia dipercikkan, bukan disiramkan air 1 ember ke muka dia, tapi cukup dipercikkan saja. Nah, itu usaha sudah maksimal. Tatkala sudah dipercikkan namun dia tak bangun juga, dia apa boleh buat. Nah, karena ini urusan sunnah ini kan, urusan sunnah. Tapi dalam hal yang wajib, lebih maksimal dari itu lagi. Udah dibangunkan tak bangun, dipercikkan air tak bangun juga, diambil air 1 gayung juga tak bangun, ambil lagi berember-ember gayung berbangun dia. Karena ini perkara wajib. Nah, karena dalam hal yang wajib harus dikeraskan sedikit caranya supaya dia melakukan itu. Nah, tapi kalaupun dia tak mau juga, enggan juga, apa boleh buat? Udah disampaikan, udah diperintahkan, maka terlepaslah kita dari dosa-dosa dia. Nah, maka ketika udah qiyamul lail, fa yadhkuranillah azza wajal. Jadi kalau suaminya salat, istrinya salat, suaminya zikir, istrinya zikir. Kedua-duanya zikrullah. Sa'ah min lailin, 1 saat dari malam. Illa ghufira lahuma, melainkan Allah mengampunkan dosa-dosa keduanya. Rawahu Tabrani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Tabrani ini termasuk ulama ahlul hadis yang luar biasa produktif karena dia terkenal dengan 3 mu'jamnya. Ada Mu'jamul Kabir, ada Al-Mu'jamul Wasit, ada pula Al-Mu'jamus Shaghir. Terus wa an Abi Hurairah, dan hadis ini berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Abi Hurairah ini juga termasuk ahlu sufah seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha mi'ata marrah wa idza amsa mi'ata marrah. Siapa yang berzikir di waktu pagi 100 kali dan apabila datang waktu sore dia juga berzikir 100 kali, ucapannya subhanallah wa bihamdih. Ringan sekali. Subhanallah wa bihamdih. Uffirat lahu dzunubuhu, diampunkan dosa-dosa dia, wa in kanat aktsara min zabadil bahri, sekalipun dosa-dosa itu lebih banyak dari zabadil bahri, dari buih yang ada di lautan. Nah, jadi seperti kajian kita yang lalu penjelasannya bahwa jika disebutkan pahala-pahala yang seperti ini, tentunya dia tidak berkaitan dengan kabirah atau kabair. Dia hanya berkaitan dengan shaghair, dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, seperti keteledoran kita dalam melakukan ibadah salat. Adapun bagi orang yang melakukan kabair, dosa besar, maka tidaklah terampunkan dosa-dosanya karena membacakan zikir 100 kali di waktu pagi dan petang. Dia wajib untuk mengerjakan apa yang tertinggal dari kewajiban-kewajibannya. Orang tak salat zuhur, wajib dia qadha. Dan perkara qadha ini perkara yang sudah sepakat 4 mazhab tentang wajibnya qadha salat itu. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita ulas dan kaji tentang bagaimana kedudukan qadha salat. Kemudian bacaannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ada istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafifatani saqilatani fil mizan wa khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang berat pada timbangan tapi dia ringan pada sebutan, pada lisan. Yang kedua-duanya itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, 2 itulah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau yang dalam hadis ini subhanallah wa bihamdihi saja. Nah, itu dibacakan sebanyak 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, waktu sore. Wa qala, dan kemudian dia berkata, bukan Nabi Hurairah, siapa nih? Al-Hakim berkata, sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini nilainya atau kualitasnya adalah sahih berdasarkan syarat Muslim. Berarti ada perawi-perawi dalam hadis ini yang rijalnya, perawi-perawinya itu standarnya adalah standar Imam Muslim, atau perawi-perawi hadis ini adalah perawi-perawi hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis Imam Muslim. Nah, kemudian salawatun yaghfir liman addaha, salat-salat yang dapat mengampunkan dosa-dosa bagi orang yang mengerjakannya. Jadi berikut ini adalah salat-salat. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan berikut adalah hadis dari Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah taala meridainya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul
menantu Nabi sekaligus anak dari paman Nabi. Sahabat karena memang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian wafat dalam keberimanannya. Kemudian menantu Nabi karena anak Nabi yang bernama Fatimah itu menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dia adalah anak paman Nabi, yaitu anak dari Abi Thalib. Qala, kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla subhatat duha rak'ataini, siapa yang mengerjakan dua rakaat duha. Siapa yang mengerjakan dua rakaat duha imanan wahtisaban, dia lakukan itu karena iman, wahtisaban, dan dia lakukan juga karena ihtisab, karena ikhlas. Nah, tingkatan ikhlas itu kata ulama ada 3, dan ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Ar-Riyadhun Nadiyah. Yang pertama, ada orang yang melakukan satu amalan itu karena ingin mencari pahala. Nah, itu ikhlas juga. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan satu amalan itu karena takut atas neraka. Diperbuatnya amalan itu supaya tak masuk neraka. Itu ikhlas juga. Tapi kata Imam An-Nawawi, tingkat ikhlas yang paling tinggi itu adalah orang yang melakukan satu amalan itu bukan karena mau menarik pahala, bukan pula karena mau lari dari neraka, tapi adalah melakukan atau lita'diyati haqqil ubudiyah, karena semata-mata untuk menunaikan hak kehambaan saja. Nah, itulah dia tingkat ikhlas yang paling tinggi. Karena hak seorang hamba itu adalah tunduk dan patuh sepenuh-penuhnya atas perintah Tuhannya. Nah, inilah yang kemudian terangkum di dalam kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Jadi orang yang melakukan satu amal, dia inginkan surga, dia inginkan pahala, jangan kita anggap dia tidak ikhlas. Itu juga adalah keikhlasan. Nah, ihtisab diartikan dengan ikhlas. Dan hadis ini itu sama dengan hadis Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Jadi landasannya itu karena iman, landasan itu karena ikhlas. Maka kalau ada orang yang melakukan satu amal tidak karena iman, tidak pula ikhlas, itu dan tertolak itu kan. Karena iman tidak, karena keimanan tak ada, tertolak. Atau karena keikhlasan pun tidak ada juga, tertolak juga. Jadi dua ini syarat dari diterimanya satu amalan. Maka kataballahu lahu biha mi'atai hasanatin, maka dituliskan, dicatatkan, ditetapkan untuknya dengan 2 rakaat duha tadi 200 kebaikan. Mi'atai hasanatin, 200 kebaikan atau 200 pahala. Wa maha anhu biha mi'atai sayyi'atin, lalu dihapuskan darinya dengan 2 rakaat salat duha itu, dihapuskan 200 dosa dan kesalahannya. Wa rafa'allahu lahu biha mi'atai darajatin, lalu Allah Ta'ala mengangkat untuknya dengan 2 rakaat duha itu 200 darajat, 200 tingkatan keunggulan. Wa ghufirat lahu dhunubuhu kulluha ma taqaddama minha, dan diampunkan untuk dia dosa-dosanya semuanya yang lewat-lewat. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu-lalu taqaddama, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Illal qisas, kecuali qisas. Kalau qisas tidak. Nah, kalau qisas tidak. Nah, ada juga nanti riwayat yang lain kalau hutang piutang tidak. Nah, gini. Disebutkan qisas, illal qisas, kecuali qisas. Karena qisas ini adalah hukuman yang berkaitan dengan hak orang lain, gitu. Nah, maka masuk jugalah segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain itu tidak termasuk dalam pengampunan kesalahannya atau dosanya disebabkan karena mengerjakan 2 rakaat duha. Artinya, tidaklah gara-gara 2 rakaat duha utang kita sama orang lain lepas. Tidaklah gara-gara 2 rakaat duha qisas jadi lepas, gitu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Rawahu Adam ibnu Abi Iyas, diriwayatkan oleh Adam ibnu Abi Iyas, wa isnaduhu dhaifun jiddan, tapi sanad-sanadnya, mata rantai dari hadisnya itu dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, gitu. Jadi lemah sekali. Nah, jangan kemudian karena sanad atau isnad dari hadis ini lemah sekali kita tidak mau melakukan salat duha. Nah, gitu. Jadi tengok, berarti dhaif nih, dhaif jiddan pula lagi. Kan biasa-biasa kata ulama kan dhaif saja, dhaif. Kalau ini dhaif jiddan. Lalu dia tinggalkan salat duhanya, tidak. Apa sebab? Karena ada lagi hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang bagaimana kelebihan dan fadilah salat duha itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah Taala meridainya. Qala, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu. Siapa saja yang menjaga 2 rakaat salat duha, diampunkan untuknya dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu seumpama atau seperti buih di lautan. Rawahu Ibnu Majahin wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Wa qala, dan Ibnu Majah atau At-Tirmidzi berkata, qad rawa hadzal hadisa an ghairi wahid minal a'immah. Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan dari lebih dari satu orang, min an ghairi wahid, dari selain satu orang dari ulama, dari para ulama. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Wa asyara ilaihi Ibnu Khuzaimah bi ghairi isnadin, dan kemudian Ibnu Khuzaimah juga menjelaskan atau menuliskan hadis tersebut, namun hadis yang dituliskan oleh Ibnu Khuzaimah itu bi ghairi isnad, tanpa sanad. Jadi bi ghairi isnad, tanpa sanad yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah bukan berarti tidak ada sanad. Gitu ya. Nah, kan banyak kita jumpai hadis-hadis kadang-kadang innamal a'malu binniyat, itu kita dapati hadis itu. Nah, hadis ini lengkap sanadnya, lengkap. Hadis ini yang paling banyak dijadikan contoh sebagai hadis yang terlengkap sanadnya. Cuman kadang-kadang kita menemukan hadis ini tidak bersanad. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, umpamanya. Nah, jadi bi ghairi isnad, tanpa sanad yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah itu bukan berarti tidak bersanad hadisnya. Bisa jadi Ibnu Khuzaimah tidak menuliskan sanadnya, tetapi dalam hadis-hadis yang lain sanad itu ada. Wa syub'atud duha rakaataini, dan yang disebut dengan syub'atud duha itu adalah 2 rakaat dari salat duha. Jadi kita sudah ya sampai jam 11 ya. Terus, wa an Uqbah bin Amir, dan hadis ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Qala, kata Uqbah bin Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia bercerita kepada para sahabatnya. Lalu Nabi bersabda, man qama idza istaqbalathu syamsu, barang siapa yang terbangun, barang siapa yang mengerjakan salat apabila matahari sudah muncul, apabila matahari sudah menghadapnya, fatawaddaa, lalu dia berwudu, fa ahsana wudu'ahu, lalu dia pun membaguskan wudunya. Membaguskan wudu itu adalah dengan mengerjakan wudu lengkap, rukun lengkap dengan sunnah-sunnahnya, lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Kalau di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu disebut bahwa sebahagian ulama yastaghrikul wudu'a sa'atan, dia menghabiskan waktu dalam berwudu itu sampai 1 jam. Subhanallah. Yang begini-gini ini berarti waktu solatnya itu ada 2 jam lagi. Jadi solatnya 1 jam, wudunya 1 jam, menunggu solatnya 1 jam lagi. Tapi kalau waktu solatnya situ azan, situ dia berwudu menghabiskan waktu 1 jam, berarti dia sudah melewati fadilah. Nah, yang begitu itu jangan gara-gara kita mau mengambil fadilah wudu, lantas tertinggal pula kita fadilah solat berjamaah di awal waktu bersama dengan imam. Nah, jadi ada sebagian ulama yang berwudu itu menghabiskan waktu sampai itu 1 jam. Nah, saking kan memperhatikan detail dari sunnah-sunnah wudu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin berwudu menghabiskan waktu 1 jam? Apabila tidak, ketika dia basuh mulut atau kumur-kumur, ada tidak doa dalam kumur-kumur? Ada. Doa berkumur-kumur. Waktu membasuh tangan, kan ada doa basuh tangan. Di antara kira-kira doanya begini bunyinya, wahai Allah, jadikanlah tangan kananku ini, jadikanlah cahaya pada tangan kananku ini, dan jadikanlah dia tangan yang nanti menerima suhubnya dengan tangan-tangan kanannya. Gitu. Dan begitu pula kiri dan seterusnya. Jadi ada zikir-zikir yang dibaca dalam setiap membasuh anggota tubuh. Jadi ahsanal wudu, membaguskan wudu. Tsumma qama, lalu dia berdiri atau bangun, fa shalla rak'ataini, dia melakukan salat 2 rakaat, ghufirat lahu khotoyahu, diampunkan dosa-dosa dia. Wa kana kayaumin waladathu ummuhu, dan adalah dia seperti waktu ibunya melahirkannya, berarti tanpa dosa. 2 rakaat. Salat apa ini? Iza istaqbalathu syamsu, apabila matahari sudah menghadapnya. Berarti kalau matahari sudah naik, itulah salat yang kita ceritakan kemarin, salat isyraq, atau bisa pula salat duha. Gitu. Itu kelebihan salat duha.
Jadi 3 hadis pertama yang kita baca dalam kitab ini membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan salat duha. Ya, kemudian ya. Itu biasanya cara kayak bagian salat isyraq dengan salat duha kan waktunya sama. Sama, ya. Pada niatnya itulah. Ya, kemudian pada waktunya dan pada niatnya. Pada waktunya apa? Kan dalam kitab dijelaskan bahwa waktu salat isyraq itu dan bisa nanti kita lihat dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan waktu salat isyraq itu yaitu ketika matahari naik seukuran sepenggalahan. Nah, situlah waktu isyraq itu. Nah, lalu niatnya usolli sunnatal isyraq, dan memang begitu kata ulama. Apabila engkau sudah melakukan salat subuh, maka beradalah engkau pada tempatmu, lalu bacalah zikir-zikir, lalu baca Al-Quran, lalu kemudian apabila datang waktu salat isyraq, maka lakukanlah salat isyraq dengan niat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, gitu. Nah, kemudian kalau duha tadi, ya itu tadi, waktunya juga mulai muncul matahari sepenggalahan itu, salat kita, ya kalau kita niatkan duha, maka duhalah dia. Dan perbedaannya, salat isyraq ini tidak panjang waktunya. Sedangkan duha itu yamtaddu waqtuha ila berlanjutlah waktunya ila sampai kepada batas zawalis syams, qabla zawalis syams, sebelum tergelincirnya matahari. Artinya sebelum zuhur. Jadi lebih lama waktu salat duha. Salat isyraq ini sebentar. Nah, jadi kalau isyraq ini katanya melakukannya misalnya kita salat di masjid salat subuh. Iya. Berjamaah kita berjamaah. Kemudian setelah itu kita tidak keluar dari masjid. Misalnya tidak beraktivitas keluar-keluarnya, mau ke hamam, mau mandi, berwudu. Itu kita tadi tuh. Kemudian kita tidak bercakap tentang beliau. Betul. Misalnya kita baca Quran atau taklim lagi. Dan begitu masuk waktu isyraq, kita kerjakanlah salat isyraq. Langsung kerjaan salat isyraq. Jadi kita tidak bisa ketemu dengan masjid, balik kita ke rumah. Di rumah kita baca isya sampai isya. Tak bisa. Atau sebaliknya, katanya kalau kita di rumah datang ke masjid melakukan salat isyraq. Tak bisa. Itu hadisnya. Iya. Wallahu a'lam, bisa jadi seperti itu. Karena hadis-hadis tentang salat isyraq ini itu hadis tentang salat duha. Karena dalam kitab khususiyah Ummatil Muhammadiyah yang disusun oleh Habib keturunan Nabi itu Alawi Al-Maliki, Alawi Al-Maliki, di situ dia tuliskan tentang salat duha itu ya begitu juga hadisnya. Bahwa siapa yang melakukan salat subuh lalu kemudian dia tidak berkata-kata dan tidak keluar dari masjid, dan setelah itu langsung dia melakukan zikir dan seterusnya sampailah muncul matahari, barulah kemudian dia lakukan salat duha. Duha dibilangnya, bukan isyraq. Nah, jadi disitulah kita bilang jika ada yang mengamalkan seperti yang Ustadz bilang tadi, itu jauh lebih baik. Memang begitulah idealnya salat isyraq dan salat duha itu idealnya. Nah, itu idealnya. Cuman kita juga tidak bisa berkata bahwa orang yang melakukan salat isyraq di rumah dengan niat isyraq, tak bisa juga kita katakan itu bukan salat isyraq atau itu tak diterima isyraqnya gitu. Karena nanti di waktu duha, boleh tidak kita mengerjakan salat duha di rumah? Kan boleh. Memang ulama mengatakan seafdal tempat salat duha itu di masjid. Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Salat dia subuh di rumah, lalu kemudian dia lanjutkan sampai masuk waktu duha. Nah, jadi seafdalnya memang seperti itu. Nah, wallahu alam. Itulah yang kita kaji pada bahasan yang lalu. Itulah namanya fadail a'mal at-targhib. At-targhib itu ketika orang tidak mampu mengerjakannya secara sempurna satu amaliyah yang sunnah, maka dia tetap diberikan peluang untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Karena dalam hal yang sunnah ini, kata ulama, Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Kau lakukanlah ketakwaan kepada Allah sesanggup-sanggup kamu. Sesanggup-sanggup kamu. Bagaimana tingkat kesanggupannya? Gitu. Nah, meskipun dari sisi fadilah, orang yang melakukan umpamanya salat duha di rumah dengan orang yang dari tadi salat subuhnya di masjid, itu beda kali, jauh, derajatnya itu jauh. Tapi tidaklah kita berkata orang yang salat duha di rumah itu dia tidak dapatkan fadilah duhanya gitu. Atau salat isyraqnya dia tidak dapatkan fadilah isyraqnya. Dah, kemudian mana tadi? Sampai rawahu Abu Ya'la, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Kita habiskan dulu hadis yang berikut ini.
Kalau memang nanti dapat kita lanjut, tapi kalau tidak kita padakan sampai di situ. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas. Abbas itu ya paman Nabi. Ya, sempatlah dia Islam. Lalu kemudian ada anaknya Ibnu Abbas, namanya Abdullah Ibnu Abbas. Rasulullah doakan untuk dia dua doa terbaik Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang ahli fiqih, paham dalam agama, lalu kemudian jadikan dia orang yang ahli takwil atau ahli tafsir. Nah, maka kemudian jadilah Ibnu Abbas itu setelah dia dewasa jadi orang yang terkemuka dan mercusuar dalam bidang tafsir dan dalam bidang fikih. Jadi Ibnu Abbas, kata ulama, di antara orang yang Allah Ta'ala kasihkan kelebihan dapat menengok malaikat itu, ya Ibnu Abbas ini. Dia dapat menengok malaikat. Nah, jadi doa Nabi tadi, Nabi kan tak punya anak laki-laki. Nah, maka doa Nabi SAW pada kader dia, ini kader Rasul SAW, kader militan Rasul. Karena Ibnu Abbas ini beberapa waktu atau seringlah menyertai Nabi SAW. Bahkan ada hadis khusus Nabi kan untuk Ibnu Abbas. Ya ghulam, kata Nabi. Pada waktu itu Ibnu Abbas sedang berada pada boncengan Nabi atau di dekat Nabi. Ya ghulam, inni ala u'allimuka kalimatin. Maukah ku ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat atau pesan-pesan. Gitu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi itu wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta tolong maka minta tolonglah pada Allah, dan seterusnya. Jadi Ibnu Abbas memang salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Qala, kata Ibnu Abbas. Jadi disebut radhiyallahu anhuma, itu. Kalau disebut Ibnu Mas'ud maka radhiyallahu anhu. Karena memang Ibnu Mas'ud saja. Tapi kalau disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Abbasnya satu, Ibnunya satu. Jadi dua di situ yang dapatkan kita mintakan keridhaannya. Sama seperti ketika menyebut Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, maka radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Umarnya satu, Ibnunya satu. Nah, jadi inilah dia as-sahabah ibnu sahabah. Sahabat, anak sahabat. Jadi ayahnya sahabat, lalu kemudian anaknya juga sahabat. Jadi Abu Bakar Siddiq itu termasuk jalur keluarga yang banyak menjumpai sahabat Nabi. Anak Abu Bakar namanya Abdurrahman, sahabat. Lalu kemudian Abdurrahman punya ayah Abu Bakar, sahabat. Lalu kemudian Abu Bakar juga punya ayah, dan dia sempat masuk Islam, jumpa dengan Nabi, itu juga namanya sahabat. Nah, maka ini sahabah ibnu sahabah ibnu sahabah. Sahabat, anak sahabat, anak sahabat. Jadi 3 jalur dari Abu Bakar Siddiq itu yang dia menjadi sahabat. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, maukah ku berikan kepadamu, maukah aku hadiahkan kepadamu, maukah aku sampaikan kepadamu, ala af'alu laka asyara khisalin, maukah aku berbuat 10 hal untukmu. Yang pertama, idza anta fa'alta dzalik. Jadi tentunya pada saat Nabi bertanya maukah, tentu jawaban dari Abdullah bin Abbas ya tentu mau. Nah, jadi amaliyah yang mau disampaikan oleh Nabi kepada anak pamannya ini atau Ibnu Abbas ini. Idza anta fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan yang demikian itu, artinya amaliyah yang dikasihkan oleh Nabi nanti, ghafarallahu laka awwalahu wa akhirah, Allah mengampunkan untukmu dosa-dosamu yang awal-awal dan akhir-akhir. Wa taqdimahu wa hadisahu, yang dulu-dulu atau yang lama-lama dan yang baru-baru. Ada dosa lama, ada dosa baru. Wa khata'ahu wa umdahu atau wa amadahu, yang tersilap-tersilapnya dan yang disengajanya. Wa saghirahu wa kabirahu, dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besarnya. Wa sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang dibuat secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang dibuat secara terang-terangan. Yaitu an tusalliya 4 raka'atin, engkau melakukan salat 4 rakaat. Nah, rakaatin. Jadi bacaannya bukan rakaat tetapi rakaat. Kan masdarnya kan gitu. Rakaatan kan kalau dia satu, mufrad kan rakaatan. Rakaatun, rakaataini, rakaatin.
Itu. Tapi awak sering mengatakan rakaat. Rakaat kata kita. Padahal rok. Ya. Kan Nabi mengatakan gini. Dalam solat witir, dalam solat witir. Apa namanya? Dan apabila engkau sudah melakukan solat itu, maka fasalli rakaatan tutiru laka, maka lakukanlah solat satu rakaat, jadi bacanya rakaat tutiru laka, dan solat yang satu rakaat itu menjadikan solat engkau itu menjadi witir di waktu malam. Rakaat. Jadi antusalliya arba'a raka'atin, kau lakukan solat 4 rakaat, taqra fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa suratin. Engkau baca pada tiap-tiap satu rakaat, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua dibaca surah. Surahnya apa saja? Prinsipnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah surah-surah yang mudah. Fa idza faraghta minal qira'ah, maka apabila engkau telah selesai membaca, fi awwali raka'atin, pada rakaat yang pertama, faqul wa anta qa'imun, maka bacalah dan engkau dalam keadaan berdiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, khamsa asyrata marratan, sebanyak 15 kali. Thumma tarka'u, lalu engkau ruku', fataqulu wa anta raki'un asyran, lalu engkau baca dalam keadaan ruku' 10, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma tarfa', lalu kemudian engkau bangun atau engkau angkat ra'saka, kepalamu dari ruku' atau i'tidal, fataquluha asyran, lalu engkau membacanya 10 kali lagi. Thumma tahwi sajidan, lalu engkau pun sujud, fataqulu wa anta sajidun, pada saat sujud engkau juga membacanya asyran 10 kali. Thumma tarfa' ra'saka minas sujud, lalu engkau angkat atau engkau bangun dari sujud, fataquluha asyran, berarti duduk antara 2 sujud, dibaca lagi 10. Thumma tahwi sajidan, engkau pun sujud, fataquluha asyran, berarti sujud yang kedua, dibaca lagi bacaan tadi 10 kali. Thumma tarfa' ra'saka minas sujud, lalu bangun dari sujud yang kedua itu jangan langsung berdiri, tetapi duduk dia sebentar, dibacanya lah pada duduknya itu 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fadzalika khamsun wa sab'un, maka jumlah bacaan zikirnya dalam tertib perbuatan tadi ada sebanyak 75. Dikalikan 4 berapa? 75 dikali 4 300. Dah. Fi kulli rak'atin taf'al zalika fi 4 rak'atin, pada tiap-tiap rakaat engkau lakukan yang demikian itu di dalam 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan faf'al, jika kau sanggup melakukannya atau mengerjakan solatnya pada setiap hari sekali, buat. Fa illam tastati' fa fi kulli jumu'atin marratan, maka jika tidak sanggup engkau lakukan setiap hari, maka pada tiap-tiap Jumu'ah, sepekan sekali. Bacaannya Jumu'ah sesuai dengan ayat Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Memang kalau dalam kitab penjelasan ulama boleh banyak, boleh Jumat, boleh Jumiat, tapi bahasa atau lughah yang paling afsah itu adalah Jumu'ah. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan, maka dalam sepekan pun tidak, maka jika kau tak melakukannya pada tiap-tiap pekan, fa fi kulli syahrin marrah, maka lakukan pada tiap-tiap bulan sekali. Fa illam taf'al, kalau engkau juga tidak mampu melakukannya, fa fi kulli sanatin marratan, pada tiap setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umurika marratan, kalau tak bisa juga, maka lakukan dalam sepanjang usiamu 1 kali. Seumur hidup sekali telah pernah dibuat. Ini kalau berlanjut nih, kalau seumur hidup pun tak juga dibuat, ini tu kan, seumur hidup pun tidak juga dibuat, berarti sudah parah. Paling tidak ada pernah kita buat. Jadi kan kita tak tahu, barangkali nanti ada pertanyaan dari Allah. Dulu waktu kau di atas dunia, ada tidak kau salat tasbih? Mana tahu, tak ada pertanyaan itu. Karena kan dalam Quran Allah bilang, summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Kemudian pada saat itu kalian akan ditanya tentang segala nikmat yang sampai ke kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemungkinan ada. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa qad rawa an jama'atin bi asanida as-sahwa wa ahsanu hadza. Dan sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan dari sekelompok banyak ulama atau sebagian besar ulama dengan sanad-sanadnya, tapi yang paling sahih dan paling
ahsan itu, paling baik itu, inilah dia hadis riwayat yang kita baca ini. Wa zada at-Tabrani fi akhirih, namun at-Tabrani menambahkan di dalam akhirnya, pada akhir hadis itu tambahan at-Tabrani adalah fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai dari melakukan salat, faqul ba'da tasyahhud wa qabla salam. Maka ucapkan atau baca doa setelah tasyahud dan sebelum salam. Ada doanya lagi, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku meminta kepadamu taufiknya ahli-ahli hidayah. Wa a'mala ahli yaqin, aku meminta kepadamu amal-amal orang-orang yang yakin. Wa munasahata ahli taubah, aku meminta kepadamu nasihatnya ahli taubah. Wa azma ahli sabar, dan kekuatan tekad ahli sabar. Wa jadda ahli khasyah, dan kesungguhan orang-orang yang takut kepadamu. Wa talaba ahli raqbah, dan tuntutan orang-orang yang senang kepadamu. Wa ta'abbud ahli wara', dan ta'abbudnya atau penghambaan orang-orang yang ahli wara'. Wa irfan ahli ilmi, dan irfan ma'rifahnya ahli ilmu. Hatta akhafaka, sehingga aku merasa takut kepadamu. Allahumma inni as'aluka makhafatan, ya Allah, ya Tuhan, aku meminta kepadamu khauf atau rasa takut, tuhjizuni an ma'asik, dan takut itu menghalangi aku dari melakukan maksiat kepadamu. Hatta a'mala bi ta'atika, sehingga aku melakukan segala ketaatan kepadamu. Amalan astahiqu bihi ridhaka, satu amalan yang aku berhak mendapatkan ridhamu. Wa hatta unasihaka bit taubah khaufan minka, dan sehingga aku mudah untuk bertobat karena takut kepadamu. Wa hatta akhlusa lakan nasihah, dan sehingga aku mengikhlaskan untukmu segala bentuk nasihat. Hubban laka, karena kecintaan kepadamu. Wa hatta atawakkal alaika fil umur, dan sehingga aku bertawakal kepadamu dalam segala urusan. Husna zanni bik, dan itu adalah sebagai bentuk baik sangka kepadamu, wahai Allah. Subhana khaliqin nar, maha suci Allah yang telah menciptakan api neraka. Jadi disebut khaliqin nar, menciptakan api neraka, supaya muncul khauf atau ketakutan di sana. Dah demikian. Ini dibaca waktu salat. Ya, waktu salat. Bukan dalam hati. Bukan dalam hati. Karena ada doa-doa yang memang dia warid dari Nabi yang boleh kita baca di dalam salat kita. Termasuk ya sebelum salam itu kan, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah, itu warid dari Nabi. Nah, boleh kita lafazkan. Boleh kita baca, tidak dalam hati. Nah, kenapa? Karena isi dari salat itu kan doa. Nah, terutama doa-doa yang memang dia ada dijelaskan oleh Nabi. Jadi boleh. Jadi tidak dalam hati. Nanti kita lanjut lagi. Semoga kita dapat rahmat dari majelis ilmu kita pada siang hari ini, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arhamna fa innaka antar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu